Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risalatul Ulami, NIM 203105001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran sosialisme pra-Marx, yakni jadi sebelum munculnya sistem ekonomi sosialisme, dunia barat telah mapan menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Banyak bermunculan tokoh pemikir ekonomi kapitalis, seperti mereka bergabung ke dalam mazhab klasik yang dimotori oleh Adam Smith. Pemikiran mereka lebih berorientasi kepada sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Secara luas, sosialisme diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat untuk mengelola perekonomian, termasuk kewenangan untuk menguasai unit produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menghilangkan kepemilikan oleh swasta. Jadi, sistem ini mengharuskan akan adanya kepemilikan secara kolektif terhadap sumber-sumber produksi. Negara ex-Soviet dan Inggris yang dikuasai oleh Partai Buruh dapat dimasukkan ke dalam sistem sosialis. Sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur pemerintah dengan memberikan kompensasi kepada swasta. Sedangkan pada komunisme peralihan kepemilikan dilakukan secara tepat dan paksa tanpa memberikan kompensasi. Jadi, walaupun tujuan yang akan dicapai sama, tetapi cara yang digunakan berbeda. Dapat dikatakan bahwa komunisme adalah bentuk sosialisme yang paling ekstrim, karena untuk mencapai masyarakat komunis yang dicita-citakan diperoleh melalui suatu revolusi. Sistem sosialisme komunisme sering juga disebut sistem perekonomian komando atau sistem ekonomi totaliter, karena negara mutlak menguasai unit-unit ekonomi. Aliran sebelum Marx ini sering disebut ke dalam sosialis karena pemikirannya yang bersifat utopis atau dalam angan-angan, walau ada beberapa tokoh aliran ini yang berusaha untuk mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Untuk di pemikiran sebelum Marx ini dibagi atas dua konsep, yaitu sosialisme utopis dan sosialisme komunitas bersama. Yang pertama yakni sosialisme utopis. Sosialisme bukan hal yang baru lagi. Gagasan ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana Plato berpendapat bahwa negara hanya akan baik kalau dipimpin dan diperintah oleh orang-orang baik serta negarawan sulung, yang disaring dari seluruh anggota masyarakat. Karena gagasan ini, Plato dianggap sebagai pendiri ajaran sosialisme. Menurut Plato, sistem pemerintah yang baik adalah berbentuk totalitarisme, dikendalikan dan dipimpin oleh orang terpandai dan terpilih. Yang kedua yakni sosialisme komunitas bersama. Pada awalnya, sosialisme hanya merupakan suatu utopis di mana berada dalam angan-angan manusia. Akan tetapi, di lain pihak, ada tokoh sosialis yang merealisasikan cita-cita mereka dalam kenyataan. Dapat dikatakan bahwa ide pemikir sosialis adalah masih bersifat utopis, yaitu bersifat angan-angan, dan terlalu naif untuk diikuti, karena nilai idealisme mereka memang tinggi, tetapi secara teoritis praktis tidak bisa direalisasi. Kalaupun ada yang merealisasi, kebanyakan akan segera layu sebelum berkembang. Barulah di tangan Marx ini, ide sosialisme memperoleh landasan ilmiah untuk berkembang menjadi sesuatu yang realistis. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.